Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitri. Saya dari program studi akuntansi semester 3. Ini saya ingin memberitahu bagaimana cara menghitung statistik parametrik uji ANOVA di SPSS. Uji ANOVA sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Uji ANOVA terbagi menjadi dua, yaitu uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah atau one way ANOVA merupakan salah satu metode parametrik dalam uji perbandingan yang dapat digunakan apabila ingin membandingkan pasangan dua atau lebih populasi yang saling bebas. Dengan kata lain, pada metode ini akan membandingkan sekumpulan data dengan kumpulan data yang lain lebih dari dua sampel. Two-way ANOVA dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut dihitungkan. Ini dia contoh kasus one-way ANOVA. Mahasiswa FYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien dan dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Hipotesisnya, H0, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z sama. H1 atau HA, rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z tidak sama atau berbeda. Ini dia contoh kasus yang akan kita uji menggunakan SPSS. Selanjutnya, kita buka SPSS-nya. Di sini saya sudah membuka SPSS-nya. Kemudian kita akan input data yang terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Kemudian kita klik variable view. Di sini desimalnya saya akan ubah menjadi 0. Kemudian kita balik lagi ke data view. Kemudian kita akan mencari one way ANOVA-nya. Klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Tekanan darahnya kita pindahkan ke dependent list. Kelompok pasiennya kita akan ubah ke faktor. Post-hoc. Di sini klik Bonferroni dan 2K. Continue. Klik option. Di sini klik deskriptifnya dan homogeneity covariant test. Kita klik continue lagi. Kita klik OK. Ini sudah terlihat data one way-nya. Di sini satu atau obat X memiliki jumlah 7, 2 untuk obat Y yaitu memiliki jumlah 7, dan 3 untuk obat Z sini memiliki jumlah 7. Ini rata-ratanya untuk obat X 125,00 dan obat Y atau 2 memiliki rata-rata 125,00, dan di sini di obat Z memiliki perbedaan yaitu rata-ratanya 152,14. Selanjutnya kita akan masuk
ke tabel homogeneity of variance. Pada tabel ini memiliki syarat yaitu variannya harus sama. Kita bisa menentukan nilai variannya sama atau tidak. Kita bisa lihat nilai signifikannya yang di bawah ini. Di sini nilai signifikannya 0,708 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka nilai variannya sama karena signya lebih dari 0,05. Kemudian setelah signya sama, di sini nilai signya 0,01, yaitu 0,1 kurang dari 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Maka H1 atau HA yang diterima, artinya tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z tidak sama. Selanjutnya kita masuk ke tabel post hoc test. Di sini kita akan melihat apakah data perbedaan dari obat Y dan obat Y dan obat Z. Dan di sini kita sudah melihat obat X dan obat Y tidak memiliki perbedaan dan obat X dan obat Z memiliki perbedaan. Begitu berikutan ini. Kemudian selanjutnya kita akan ke tabel homogeneous subset. Di sini kita akan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara obat X dan obat Y dan obat Z. Di sini obat X memiliki jumlah 7, obat Y memiliki jumlah 7, obat Z memiliki jumlah 7. Di sini obat Y, di sini obat X dan obat Y tidak memiliki perbedaan karena dia berada pada kolom yang sama. Kalau obat Z ini memiliki perbedaan karena dia berada di kolom yang berbeda, itu di kolom 2. Itulah dia cara menghitung one way atau satu arah. Kemudian selanjutnya kita akan mencari two-way ANOVA-nya. Kita masukkan data yang terlebih dahulu. Kita klik open. Ini dia data yang sudah saya masukkan. Kemudian kita klik variable view. Di sini sudah keganti, yaitu 1 untuk laki, 2 untuk perempuan, dan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Kemudian kita klik data view-nya kembali. Kita akan mencari tuh ya ANOVA-nya. Kita klik analyze, general linear model, univariate. Di sini ujian saya akan pindahkan ke dependent variable. Gendernya kita akan pindahkan ke fixed vector, dan pendidikan kita akan pindahkan ke random vector. Kemudian kita klik close. Di sini gender kita akan pindahkan di sini. Pendidikan kita pindahkan ke horizontal. Kemudian kita akan ke spare planes. Kita klik add, continue. Selanjutnya kita
klik posko, gender, kita klik Bon Veroni to Pay, kita klik continue, kemudian kita klik option, ini kita akan pindahkan ke sebelah display menu. Kemudian kita pilih deskripsi statistiknya dan homogeneity test, kita klik continue. Di sini sudah muncul data tabel deskriptif statistiknya. Kemudian untuk laki-laki pendidikan SMP rata-rata 32,43 dengan jumlah 7, SMA dengan rata-rata 46,60 dengan jumlah 5, S1 untuk 77,83 untuk jumlah 6. Dan untuk perempuan SMP memiliki rata-rata 68,00 dengan jumlah 1, SMA 65,13 untuk 15, S1 untuk 69,67 untuk jumlah 6. Di sini nilai signifikannya 0,527, yang artinya lebih dari 0,05. Jika lebih dari 0,05, maka diasumsikan memiliki varian yang sama. Di sini intercept-nya memiliki signifikan 0,012, gendernya memiliki 0,318, pendidikan memiliki signifikannya 0,404, dan gender pendidikannya memiliki signifikan 0,03. Ini dia data dependent variabelnya untuk gender. Ini laki-laki rata-ratanya 52,287, perempuan memiliki 67,600, dan untuk ujian SMP memiliki rata-rata 50,214 dan SMA 55,867. Dan untuk S1 memiliki rata-rata 73,750. Selanjutnya, di sini untuk gender laki-laki untuk SMP 32,429 dan SMA 46,600. Ini dia cara mencari two-way ANOVA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.